John is a man of focus, commitment, sheer will. Something you know very little about. John adalah orang yang fokus, berkomitmen, dan berkemauan keras. Sesuatu yang sangat sedikit diketahui orang. Aku pernah melihatnya di sebuah bar membunuh 3 orang menggunakan pensil. Begitulah bagaimana seorang mafia bernama Viggo Tarasov mendeskripsikan sifat dan keahlian seorang bernama John Wick kepada putranya yaitu Iosef. Malam itu Viggo sangat marah kepada Iosef karena sang anak telah mengusik hidup John Wick. Sedangkan John Wick saat itu baru saja berduka setelah ditinggal meninggal oleh istri tercintanya. Memangnya apa yang telah Iosef perbuat? Beberapa hari setelah istri John meninggal, Iosef merampok rumah John, mencuri mobil kesayangannya, dan membunuh anjing peninggalan istri John. Ya, benar. Kisah ratusan kebrutalan ini berawal dari sebuah mobil dan seekor anjing. Hal itu sudah cukup untuk membangkitkan amarah seseorang yang dulunya dikenal sebagai pembunuh bayaran paling ditakuti di seluruh dunia. Dan siapa sangka dari sebuah premis sederhana tadi, kita akhirnya disuguhi 4 film John Wick yang tidak hanya seru, namun juga brutal dan berdarah. Tercatat sudah ratusan pembunuhan yang dilakukan oleh sang Baba Yaga, dari film John Wick 1 di tahun 2014 sampai di John Wick Chapter 4 di tahun 2023. Lantas, apakah kalian tahu berapa nyawa yang telah direnggut oleh John di keempat film tersebut? Oke, tanpa basa-basi lagi, bareng gue Bang Calo, kita langsung bahas topik kita kali ini. Let's do it! Di film pembuka franchise John Wick Universe ini, si John telah melakukan pembunuhan sebanyak 77 kali. Dari semua korban John Wick tersebut, kebanyakan merupakan anak buah dari Viggo Tarasov. Dan di film pertama ini, kita juga diperkenalkan oleh organisasi hitam bernama High Table. High Table sendiri merupakan organisasi kejahatan yang sangat berpengaruh di dunia. Anggota mereka sangat banyak. Mereka juga punya beberapa peraturan khusus, contohnya penggunaan koin emas spesial yang digunakan untuk alat transaksi. Ada juga beberapa kode etik, seperti dilarang melakukan pembunuhan di dalam hotel kontinental. Dan di akhir film, kita ditunjukkan sebuah happy ending. Si John bisa membalaskan dendamnya dan dapat melenyapkan Viggo serta Iosef. Namun 77 nyawa yang dihilangkan oleh John Wick di film pertama ini bukanlah akhir, tapi awal dari ratusan nyawa yang akan dihilangkan John di 3 film berikutnya. Film John Wick 2 diawali dengan kakak Viggo, yaitu Abram Tarasov, yang ingin membalaskan dendamnya kepada John Wick karena telah membunuh saudara juga keponakannya. Namun itu bukan masalah besar. Tidak butuh waktu lama, kerucu-kerucu tersebut bisa dengan mudah dikalahkan oleh John Wick. Hingga masalah yang sesungguhnya pun akhirnya hadir. Setelah orang dari masa lalu John bernama Santino Di Antonio hadir menemui John di rumahnya malam itu. Rupanya dahulu John memiliki utang budi dengan si Santino ini. Santino berniat menagih janjinya itu dan meminta John melakukan satu pembunuhan lagi.
John Wick pun awalnya menolak. Ia bilang kepada Santino kalau ia sudah berhenti menjadi seorang pembunuh bayaran. Tapi Santino tetap bersikeras. Dia bahkan mengingatkan John kalau dahulu John memiliki sumpah darah kepada Santino dan berjanji akan membantu Santino di masa depan, apapun itu masalahnya. Singkat cerita, John pun menuruti kemauan di Santino. Dan misi yang harus dilakukan oleh John Wick adalah pergi ke kota Roma untuk membunuh adik kandung dari Santino, yaitu Gianna Di Antonio. John pun akhirnya berhasil menyelesaikan misinya. Selain sukses membunuh Gianna, dia juga berhasil kabur dari kota Roma. Namun ini semua ternyata hanya akal-akalan Santino. Setelah kematian Gianna, dia sendiri juga yang melakukan pemburuan kepada John Wick dengan alasan membalaskan dendam atas kematian adiknya. Santino akhirnya mengerahkan pembunuh bayaran lain untuk mengejar John Wick. Pertempuran pun tidak bisa dihindarkan. Hingga total ada 51 nyawa yang hilang karena ulah si John di film ini. Hingga akhirnya di ending film, John Wick pun harus menerima kenyataan bahwa dirinya telah dinyatakan sebagai ekskomunikado. Hal itu terjadi karena di ending film, John berani untuk membunuh Santino di Hotel Continental. Dengan status ekskomunikado tersebut, John pun kini harus menerima bahwa dirinya telah dikeluarkan dari hak table dan tidak dapat mendapatkan perlindungan lagi. Film ketiga ini merupakan next level dari kedua film sebelumnya, di mana John sekarang telah menjadi orang yang paling diburu oleh semua pembunuh bayaran di seluruh dunia. Gak heran kalau korban yang apes karena dibunuh oleh John Wick di film ini membengkak menjadi 94 orang di film yang diberi judul John Wick Chapter 3 Parabellum ini. Statusnya sebagai ekskomunikado juga memperburuk keadaan. Hal itu terjadi karena setiap orang yang membantu John di pelariannya akan dianggap sebagai pengkhianat oleh hak table. John pun akhirnya sampai pergi ke kota Casablanca, Maroko untuk menemui Sofia dan meminta bantuannya. Si Sofia ini ternyata dulu juga punya hutang sumpah darah kepada John. Si wanita gurun pasir ini akhirnya setuju untuk membantu John yang ingin menemui salah satu petinggi high table bernama The Elder. Tapi meskipun John Wick akhirnya menemukan The Elder, tetap saja tidak membuat John kehilangan status ekskomunikadonya. Dalam film ini juga menampilkan pertarungan seru antara John melawan dua pesilat asal Indonesia, yaitu Yayan Ruhian juga Cecep Arif Rahman. Meskipun keduanya dapat dikalahkan oleh John, tetapi mereka diampuni dan dibiarkan hidup oleh John Wick. Film John Wick Chapter 4 ini sangat luar biasa. Jujur Bang Calo gak inget kalau ada film action lain yang adegan pertarungannya lebih intens dari film ini. Film yang berdurasi 3 jam ini benar-benar gila. Adegan ngobrol sedikit, langsung berantem. Adegan ngobrol dikit lagi, tembak-tembakan lagi. Gak heran kalau film ini menjadi film John Wick yang paling brutal, dengan total korban jiwa sebanyak 140 orang. Premis film ini juga lumayan menarik. Berkat saran dari Winston, John akhirnya menemukan cara agar terbebas dari hukum dan kejaran high table. Winston menyarankan agar John Wick menantang duel seseorang yang bernama Marquis Vincent de Gramont. Marquis yang merupakan tangan kanan high table saat itu
akhirnya terpaksa menerima tantangan duel klasik oleh John Wick. Mengapa seorang ekskomunikado bisa menantang High Table? Hal itu terjadi karena John Wick mendapatkan sponsor dari Ruska Roma. Ruska Roma sendiri adalah organisasi kejahatan yang dulu pernah menaungi John Wick. Meskipun John Wick lah yang membunuh 140 orang di film ini, tapi patut diakui kalau John sangat banyak menerima bantuan sebelum dia bisa melakukan final fight di Paris. Selain Winston, ada juga bantuan dari Bowery King, Koji, dan Akira. Bahkan karakter antagonis seperti Nobody dan Kane pun ikut juga dalam membantu John Wick. Nah, ternyata banyak juga ya korban dari John Wick ini. Dari film John Wick 1 di 2014 sampai John Wick 4 di tahun 2023, total ada sekitar 362 karakter yang dibikin pindah alam sama si John. Lantas, apakah keseruan dari franchise John Wick Universe ini akan berakhir setelah diperlihatkannya kematian John Wick di film terakhir? Lagi pula, apakah John Wick benar-benar sudah mati? Sebaiknya jangan terlalu gegabah. Bang Caro sendiri juga gak yakin kalau si Baba Yaga udah meninggal. Dan bagi kalian yang ingin tahu teori kepalsuan kematian John Wick, bisa langsung nonton di video kami sebelumnya ya. Sekian dulu dari Bang Calo, jangan lupa like, comment, and subscribe supaya kita makin semangat bikin kontennya. Matur suwun.